Sistem efektif dan efisien yang terbangun dalam perusahaan sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi perusahaan. Namun, semua itu tidaklah mencukupi untuk menangani persaingan yang ketat di pasar. Menurut para ahli, seorang pebisnis mesti menguasai dan menyiapkan manajemen strategis. Dengan begitu, kekuatan bisnis Anda bisa meningkat dan keuntungan pun semakin berlipat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Leri dari kelas C1 jurusan Manajemen Informatika. Video ini saya buat khusus untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Strategis. Nah, para pakar manajemen memiliki definisi manajemen strategis masing-masing. Dari buku Strategis Manajemen karya Nicholas S. dan Arnold C. Hacks, manajemen strategis bisa dimaknai sebagai cara memandu perusahaan untuk mencapai sejumlah sasaran, mulai dari nilai dan tanggung jawab koperasi, kapabilitas, manajerial, hingga sistem administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis dan operasional berbagai tingkat hierarki. Setidaknya ada 7 langkah dalam manajemen strategis. Yang pertama adalah identifikasi visi dan misi organisasi atau perusahaan. Kemudian analisis lingkungan internal organisasi. Kemudian analisis lingkungan eksternal organisasi. Cara merumuskan tujuan organisasi. Kemudian merumuskan strategi organisasi. Melaksanakan strategi organisasi. Dan yang terakhir, evaluasi dari strategi tersebut. Kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang poin yang ketiga, yaitu analisis lingkungan eksternal. Nah, tujuan utama dilakukan analisis lingkungan eksternal adalah untuk mengenal pasti peluang dan ancaman yang ada di luar organisasi. Hasil daripada analisis ini akan menyumbang informasi berkaitan dengan peluang dan ancaman yang diperlukan untuk analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri adalah analisis tentang strong weakness, opportunity, dan trend bagi perusahaan. Lingkungan adalah suatu kekuatan atau suatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan di mana organisasi mempunyai atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya. Lingkungan eksternal adalah suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan di mana organisasi tidak mempunyai kemampuan atau hanya sedikit mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi lingkungan tersebut. Lingkungan sendiri mempunyai karakteristiknya masing-masing. Di antaranya yang pertama adalah lingkungan itu bersifat unik. 2 atau lebih organisasi yang bergerak pada bidang usaha yang sama itu tidak akan menghadapi lingkungan yang sama. Kemudian lingkungan juga bersifat dinamis. Suatu kekuatan atau suatu kondisi atau suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan yang membuat lingkungan organisasi itu unik, tidak statis, tetapi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Lingkungan juga merupakan faktor yang perlu dikendalikan, sebab organisasi tidak akan mampu menghadapi faktor lingkungan. Tetapi terdapat beberapa aspek perubahan lingkungan yang dapat diterima karena dapat dikendalikan dan dipengaruhi. Nah, untuk proses analisis lingkungan sendiri itu ada beberapa langkah. Pertama, tentunya kita akan membuat suatu komite atau panitia, kemudian menentukan faktor kunci lingkungan eksternal, kemudian mengambil keputusan ataupun kesimpulan. Setidaknya ada 2 macam jenis lingkungan eksternal, yaitu ada lingkungan eksternal makro dan lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal makro adalah lingkungan di mana organisasi tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara langsung. Sementara lingkungan eksternal mikro adalah lingkungan eksternal di mana organisasi mempunyai sedikit kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi lingkungan tersebut. Faktor-faktor utama analisis lingkungan eksternal. Bagi analisis mikro, ada beberapa faktor. Pertama adalah politik atau kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua ada faktor ekonomi.
Yang kemudian yang ketiga ada faktor sosio-budaya, dan yang terakhir ada faktor teknologi. Sementara untuk lingkungan mikro ada beberapa faktor, di antaranya kita kenal dengan faktor 5 kekuatan, yaitu pembeli, kemudian supplier, pesaing, pendatang baru, dan produk pengganti. Ada juga faktor-faktor lain seperti negara, di tempat di mana ada beberapa aspek-aspek dalam analisis eksternal. Yang pertama tentu saja tentang analisis terhadap teknologi. Kita perlu meninjau kemajuan dan kepesatan teknologi yang ada di lingkungan perusahaan kita. Kemudian mengidentifikasi kemungkinan pemanfaatan teknologi tersebut. Apakah kita akan berjualan menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi, atau tetap melakukan dengan cara yang lama, dengan cara konvensional, karena mungkin kurangnya kesiapan teknologi di tempat perusahaan kita. Kemudian juga melihat berbagai peluang yang muncul dengan pemanfaatan teknologi, karena tentunya dengan teknologi kita akan bisa meraup pasar yang jauh lebih luas lagi. Nah, selanjutnya analisis politik dan regulasi pemerintah. Meninjau karakteristik dan perilaku sistem politik yang berlaku. Selanjutnya analisis politik dan regulasi. Meninjau karakteristik dan perilaku sistem politik yang berlaku. Bagaimana tanggapan perusahaan terhadap perilaku politik di tempat kita mendirikan perusahaan. Kemudian meninjau pengaturan institusi politik negara. Mengkaji pengaruh perkembangan politik global, apakah akan mempengaruhi bagi perkembangan perusahaan kita, atau justru menguntungkan atau justru merugikan dari kebijakan politik global. Kemudian analisis sosial budaya. Kita juga sangat perlu melakukan analisis sosial budaya. Kita perlu tahu bagaimana lingkungan di perusahaan kita, apakah orang-orangnya ramah tamah, pro terhadap perusahaan, atau justru orang-orangnya tertutup dari teknologi dan cenderung menganggap perusahaan-perusahaan itu sebagai ancaman bagi daerah mereka. Selanjutnya kita juga perlu melakukan analisis ekonomi dari sistem dan struktur ekonomi dari negara, kemudian kondisi ekonomi dan politik makro. Kita juga perlu melakukan interaksi ke pasar, mengkaji sistem keuangan yang ada di daerah tersebut, bagaimana keadaan penghasilan warga sekitar atau para calon pembeli kita. Kemudian juga dimensi regional dan internasional. Selanjutnya kita juga perlu melakukan analisis pasar. Bagaimana perilaku pasar terhadap produk kita, bagaimana perilaku pasar terhadap produk baru, apakah pasar akan mendukung produk baru, apakah justru sebaliknya pasar kurang mendukung terhadap produk baru. Kita perlu melakukan analisis yang sangat matang terhadap hal tersebut. Selanjutnya adalah ancaman pendatang baru. Pendatang baru biasanya membawa dan menambah kapasitas baru, keinginan mendapatkan pangsa pasar, dan juga sumber daya bantu. Berat ringannya ancaman pendatang baru tergantung pada hambatan masuk dan reaksi dari para pesaing yang telah ada, di mana pendatang baru akan memasuki. Nah, aspek yang berikutnya itu tentang kekuatan supplier. Posisi tawar supplier akan menjadi kuat jika tidak adanya input substitusi yang tersedia, kemudian organisasi tidak menjadi konsumen yang signifikan bagi pemasok. Masuk industri juga terkonsentrasi. Pasokan input memberikan kontribusi signifikan terhadap fungsi produk industri. Pemasok melakukan strategi integrasi ke depan. Kemudian organisasi akan menanggung biaya peralihan yang besar apabila mereka merubah sumber pasokan input. Kekuatan pelanggan. Pelanggan memiliki posisi tawar. Maksudnya pelanggan itu mempunyai kekuatan untuk menentukan harga pasar, mempunyai posisi tawar yang kuat apabila
Yang pertama, para pelanggan tersebut terkonsentrasi, terpusat. Kemudian yang kedua, pelanggan menjadi pembeli yang signifikan bagi organisasi. Jika organisasi atau perusahaan kita hanya menargetkan satu pasar saja, tentunya para pasar tersebut akan mempunyai kekuatan untuk menentukan harga pasar, harga dari produk perusahaan kita. Pelanggan mengonfirmasi tentang produk atau jasa. Kemudian poin berikutnya, pelanggan organisasi mengancam melakukan integrasi ke industri hulu. Kekuatan pelanggan juga akan semakin kuat apabila terdapat produk substitusi. Kemudian pelanggan merupakan persentase terbesar dari kota pembelian. Kemudian juga kekuatan tawar pelanggan akan semakin kuat apabila produk atau jasa yang dihasilkan organisasi tidak terdiferensiasi. Artinya produk kita sama saja dengan yang lain, tidak mempunyai keunikan yang khusus. Nah, selanjutnya kita juga harus melakukan analisis pesaing. Analisis pesaing memungkinkan suatu organisasi menilai apakah organisasi tersebut dapat bersaing dengan sukses dalam suatu pasar yang memberikan peluang keuntungan. Nah, kita sebagai seorang organisasi, sebagai seorang administrator tentunya harus melakukan analisis pesaing dengan sangat jeli dan sangat hati-hati. Apakah jika kita berjualan di pasar tersebut, pesaing kita itu banyak atau pesaing kita itu sudah kuat, atau justru pesaing kita masih cukup lemah sehingga kita masih sangat sanggup bersaing dengan pemain-pemain lama tersebut. Nah, selanjutnya kita juga harus melakukan analisis tentang ancaman produk pengganti. Produk pengganti dapat memberikan pilihan bagi pembeli dan akan mengurangi keuntungan organisasi. Nah, kita harus pastikan bahwa produk kita itu tidak mudah tergantikan oleh produk yang baru. Nah, ancaman ini akan semakin besar jika biaya peralihan tidak signifikan. Artinya, jika biaya peralihan dari produk kita ke produk pengganti itu tidak terlalu mahal, kemungkinan para pelanggan kita akan beralih ke produk yang pengganti tersebut. Kemudian ancaman itu juga akan menjadi semakin besar apabila produk pengganti memberikan nilai atau manfaat dan harga yang sama tetapi dengan manfaat yang sama tapi dengan harga yang lebih rendah. Kemudian juga produk pengganti itu bisa menjadi ancaman yang cukup besar juga apabila pembeli atau pelanggan telah terbiasa dengan produk pengganti. Nah, selain analisis-analisis tersebut, kita juga ada beberapa analisis hal lain yang perlu dianalisis tentang lingkungan organisasi eksternal. Antara lain adalah negara atau sama dengan faktor pemerintah, kemudian masyarakat, bagaimana respon masyarakat terhadap produk dan perusahaan kita, kemudian serikat pekerja, apakah kerjasama antara organisasi dan serikat pekerja dan perusahaan kita itu baik, semakin baik itu juga akan semakin bagus. Kemudian organisasi perdagangan seperti pasar bebas ataupun WTO itu juga akan berpengaruh meskipun tidak secara langsung. Kemudian shareholder atau pemegang saham juga itu hal eksternal yang perlu kita kaji, yang perlu kita analisis. Kemudian debitur atau penghibah, yaitu kecenderungan untuk melakukan pinjaman modal ke bank, bagaimana hubungan kita dengan bank, dengan eksternal. Kemudian analisis yang berikutnya adalah analisis peluang dan ancaman, opportunity dan threat. Ancaman yaitu suatu kecenderungan lingkungan yang tidak menguntungkan yang dapat merugikan organisasi. Tentunya kita harus sangat jeli terhadap ancaman apa yang akan muncul jika kita mendirikan perusahaan di daerah tersebut. Kemudian selain ancaman, kita juga harus melihat peluang apa yang akan muncul jika kita mendirikan perusahaan di daerah tersebut. Apa saja yang akan mensupport dari mulai posisi, kemudian keadaan lingkungan masyarakat, peraturan pemerintah seperti yang tadi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu tentang manajemen strategik, khususnya di bagian analisis lingkungan eksternal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.